Pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang soal-soal permutasi. Jadi ada beberapa soal yang akan kita selesaikan. Untuk soal yang pertama, 5 orang A, B, C, D, dan E berfoto bersama dalam satu barisan. Banyak cara berfoto jika A selalu berada di tengah adalah titik-titik cara. Ya, jadi langkah pertama kita akan membuat terlebih dahulu. Misalnya ini ada kursi yang dijajar sebanyak 5 ya. Misalkan ini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian dari sini syaratnya A ini harus selalu berada di tengah. Berarti di sini adalah A. Berarti sini hanya ada satu pilihan karena tidak boleh diisi oleh yang lain. Kemudian untuk kursi pertama ini bisa dipilih sebanyak 4 pilihan, yaitu selain A bisa B, C, D, dan E. Berarti ada 4. Kemudian karena salah satu sudah duduk di kursi pertama, maka ini adalah tinggal 3 pilihan. Kemudian di sini tinggal 2 pilihan. Yang di sini tinggal 1. Ini sesuai dengan kaidah perkalian. Banyaknya cara mereka berfoto. Dengan syarat A harus berada di tengah. Berarti 4 kali 3 kali 1 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24. Nah, dengan demikian pilihannya adalah yang D. Kemudian untuk selanjutnya, untuk soal nomor 2, Desi, Ratna, Sari, dan Yuli akan bekerja secara bergiliran. Banyak urutan bekerja yang dapat disusun dengan Sari selalu pada giliran pertama. Jadi kalau Sarinya selalu berada pada giliran pertama, sementara banyaknya orang adalah 1, 2, 3, 4, maka di sebelah sini adalah Sari. Kemudian ini yang 3 yang lainnya ini bisa berpindah-pindah atau bervariasi tempat. Jadi adalah yang duduk di sini adalah Sari, maka yang boleh berganti-ganti posisi adalah Desi, Ratna, dan Yuli. Di sini berarti ada 3 pilihan. Kemudian di sebelah sini 2, di sini ada 1, sehingga banyaknya cara itu adalah 1 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Ada 6 orang, yaitu A, B, C, D, E, dan F duduk bersama dalam satu deretan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh mereka dengan C dan E selalu duduk di pinggir atau di ujung. Berarti seandainya kini kita buat ada 6 kursi, 24 kali 2 hasilnya sama dengan 48 ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Banyak cara menanam 6 jenis pohon pada pot yang berlainan adalah titik-titik cara. Jadi pohonnya ada 6, sementara potnya ada 5. Berarti ada 1 pohon yang tidak ditanam pada pot. Oleh karena itu kita selesaikan ini dengan menggunakan sebuah permutasi. Artinya ini permutasi 5 dari 6. Berarti ini sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 5 faktorial.
Nanti sama dengan 6 faktorial per 1 faktorial. Hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu kalau dari sini sampai sini 6, 24. Kemudian 24 kali 5 itu adalah 120. 120 kali 6 720 ya. Jadi hasilnya adalah sebanyak 720. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 5. Diah Permatasari, Dian dan Nitami duduk pada 5 kursi yang diatur dalam satu barisan. Jika Dian dan Nitami selalu duduk berdampingan, maka banyak cara yang dapat dilakukan. Ya, jadi ini banyaknya orang ada 1, 2, 3, 4, 5. Dengan catatan di sini Dian dan Nitami harus duduk berdampingan. Oleh karena itu kalau misalnya ini kita gambar, ini Dian dan Nitami ini harus kursinya satu kesatuan. Nah, sedangkan untuk yang lainnya, Diah, Permata, dan Sari itu bisa bertukar-tukar tempat. Oleh karena itu ini objeknya dianggap sebagai sebanyak 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Nanti banyaknya cara itu adalah 4 faktorial, kemudian kali ini Dian dan Nitami ini bisa bertukar tempat, yaitu sebanyak 2 faktorial. Yang mana 4 faktorial itu sama dengan 24. 24 2 faktorial itu 2. Hasilnya itu sama dengan 48 ya. Jadi ini hasilnya adalah yang E ya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Dari 10 orang calon pengurus akan dipilih masing-masing seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak susunan pengurus yang mungkin dibentuk adalah titik-titik. Ya, jadi di sini karena ini sebuah kepengurusan yang mana di dalam kepengurusan itu ada posisinya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka ini merupakan permasalahan permutasi. Nah, kemudian calonnya ada 10, dipilih 4. Maka ini jawabannya adalah merupakan permutasi 4 dari 10. Nah, sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 4 faktorial. Nah, sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Hasilnya tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7, karena 6 faktorialnya nanti sudah disederhanakan dengan bawah. Ini kalau dikalikan itu hasilnya sama dengan 5040. Karena itu jawabannya adalah yang E. Untuk selanjutnya, soal berikutnya adalah 5 orang peserta suatu lomba memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Banyak posisi juara yang dapat terjadi adalah titik-titik. Ya, jadi ini pesertanya itu ada 5, kemudian akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Karena ini yang diperebutkan ada identitasnya, ada juara 1, 2, dan 3, maka ini juga merupakan permasalahan permutasi. Berarti ini merupakan permutasi 3 dari 5. Jadi sama dengan 5 faktorial
dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial. Hasilnya 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, tinggal 5 kali 4 kali 3. Nah, ini 2 kali 1-nya nanti bisa diceranakan dengan yang bawah ini. Nah, jadi 2 kali 1-nya dihilangkan, sehingga tinggal 5 kali 4 kali 3 itu ya. Jadi hasilnya adalah 60. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang A. Baik, selanjutnya soal berikutnya, bilangan terdiri dari 3 angka disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Banyak bilangan dengan angka-angka berlainan. Ini yang dimaksud dengan angka-angka berlainan itu menunjukkan bahwa angka itu tidak boleh berulang karena angkanya harus berlainan. Kita hitung banyak angka yang tersedia, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Diperlukan bilangan yang terdiri dari 3 angka. Jadi dari 7 angka dipilih atau disusun bilangan yang terdiri dari 3. Oleh karena itu merupakan permutasi 3 dari 7. Atau boleh juga kalau kita mau menghitung pakai permutasi, berarti permutasi 3 dari 7. Ini menunjukkan bahwa bilangannya terdiri dari 3 angka dipilih dari 7 angka yang tersedia. Atau kalau kalian ingin menggunakan kotak, boleh juga, karena bilangannya terdiri dari 3 angka dan tidak ada syarat yang lain, maka kita bebas mengisinya, boleh dari ratusan, boleh juga dari satuan. Kalau kita isi dari sini, berarti untuk ratusan ada 7 pilihan, kemudian untuk puluhan ada 6, untuk satuan ada 5 pilihan. Ini kalau dikalikan semua, maka hasilnya dari 7 kali 6 kali 5 adalah 210. 210. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anak duduk pada 5 buah kursi yang diatur dalam satu baris. Jika ayah dan ibu tidak boleh duduk berdampingan, maka banyak cara mereka duduk adalah titik-titik cara. Jadi kalau ada soal seperti ini, karena ini yang ayah dan ibu ini yang berdampingan tidak boleh, maka cara yang sederhana untuk menghitung, pertama kita hitung dulu ketika mereka duduknya bebas. Jadi duduknya bebas, artinya ayah dan ibu boleh berdampingan, boleh juga tidak. Maka kalau ayah dan ibu ini duduknya bebas, berarti ini merupakan permutasi 5. Atau kalau misalnya kita susun pakai kotak-kotak juga boleh menggunakan aturan pengisian tempat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini boleh kita isi dari depan, berarti di sini ada 5 pilihan, di sini 4, 3, 2, 1. Ini kalau misalnya kita kalikan semua, itu sama dengan 5 faktorial, itu hasilnya adalah 120. Nah, kemudian kita kurangi dengan jika ayah dan ibu berdampingan. Nanti misalkan ayah dan ibu berdampingan. Nah, kalau ayah dan ibu berdampingan,
berarti ayah dan ibu ini dianggap sebagai satu objek. Jadi ini objeknya, ini ayah dan ibu, kemudian 3 anaknya terpisah, maka seluruh objeknya dianggap menjadi 4, berarti 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya cara ini adalah 4 faktorial. Kemudian ayah dan ibu ini, ini kan duduk berdampingan itu bisa ayah ibu atau bisa ibu ayah, bisa bergantian tempat. Kalau bergantian tempat berarti sebanyak 2 faktorial. Karena itu banyaknya ayah dan ibu duduk berdampingan sebanyak 4 faktorial itu sama dengan 24 kali 2, hasilnya sama dengan 48. Nah, berarti ini jika duduknya itu ayah ibu tidak boleh berdampingan, maka banyak cara mereka duduk itu sebanyak duduk bebas dikurangi dengan duduk ayah ibu berdampingan. Nah, berarti sama dengan 120 dikurangi dengan 48. Ini hasilnya sama dengan 72. Nah, ini adalah banyak cara mereka duduk berganti-ganti tempat dengan syarat ayah dan ibu tidak boleh berdampingan. Berarti jawabannya adalah yang E. Ya, yang E. Oke, selanjutnya satu lagi soalnya. Suatu kepanitaan yang terdiri dari satu ketua, satu sekretaris dan satu bendahara dibentuk dari sejumlah orang. Jika banyak cara yang terbentuk sebanyak 504, maka banyaknya orang adalah titik-titik. Nah, ini dibalik, yang ditanyakan banyaknya orang. Yang ini adalah 504, ini adalah banyaknya cara yang terbentuk kepanitiaan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Berarti ini sama dengan, kalau dipakai permutasi, berarti permutasi 3 dari banyaknya orang. Karena tidak tahu, kita misalkan aja N, ini akan menghasilkan 504. Nah, ini kalau kita jabarkan kan menjadi N faktorial dibagi dengan N min 3 faktorial sama dengan 504. Ini menjadi N kali N min 1 kali N min 2. Nanti yang N min 3 ini faktorial, nanti akan disederhanakan dengan penyebutnya, yaitu N min 3 faktorial ya, sama dengan 504. Nah, ini N min 3 nya disederhanakan begini, sehingga tinggal N kali N min 1 kali N min 2 sama dengan 504. Nah, ini kan merupakan perkalian 3 angka berurutan yang menghasilkan 504. Ini kalau kita selesaikan secara aljabar, ini akan sedikit agak lama karena akan membentuk sebuah suku banyak. Oleh karena itu kan kalau soalnya merupakan soal boolean ganda, maka bisa kita coba-coba saja dari opsinya ya. Ini kalau misalkan kita masukkan N-nya 11, berarti kan 11 kali 10 kali 9. Ini kan
hasilnya pasti lebih dari 504. Kalau misalkan N-nya 10, berarti 10 kali 9 kali 8, itu juga hasilnya 720. Kalau N-nya 9, berarti 9 kali 8 kali 7, hasilnya 504. Nah, dengan demikian jawabannya yang memenuhi adalah N-nya itu sama dengan 9. Baik, demikianlah pembahasan kita pada sesi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share untuk video ini ketika video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.